Aku di sini dan kau di sana, kita berdua bengek bersama. Namun ku selalu menunggu saat kita akan berjumpa. Even though only connected on Discord, kita memandang meme yang sama. Jauh di mata namun bengek selalu. Wih, rame nih. Ya, kalau dulu dalam sesi jawab pertanyaan Munyeng cuma ditemenin sama Budi dan Harjo. Kali ini ada Listia, Amel, dan Dinda juga nih. Halo Bud, Jo, Halo. Din, Lis, Halo. Mel. Halo. Gimana kabar semuanya nih? Baik. Baik juga. Alhamdulillah pada baik semua ya. Oke deh, buat mempersingkat waktu, kita mulai aja ya sesi jawab pertanyaannya. Nah, di sini tim cerita warga udah kumpulin nih sekitar 60 pertanyaan yang udah disortir. Yang jelas beberapa pertanyaan yang masih satu arah juga dimasukin ke sini ya. Mudah-mudahan pertanyaannya nggak berantakan nih. Ini gimana nih enaknya? Apa kita jawab masing-masing sekitar 10 pertanyaan aja kali ya? Pas ini ada 6 orang. Boleh. Ya udah kalau gitu dimulai dari elu sama Listia dulu, Bud. Yuk, silahkan. Oke deh. Lu mulai dulu, Lis. Kita mulai ya dari pertanyaan pertama. Apa Yuki bakal terus terlihat di episode-episode berikutnya, Bang? Iya, yang jelas Yuki masih terlibat dalam episode yang akan datang nanti ya. Itu ada di Tumbal Proyek Season 2. Ditunggu aja. Pertanyaan kedua. Sekali episode berapa hari Bang bikin animasinya? Nah, ini pertanyaan yang bagus nih. Jadi sebenarnya buat satu kali episode itu bisa makan waktu sekitar 1 minggu. Itu untuk durasi 10 sampai 20 menit ya. Tergantung tingkat kesulitan juga sih. Pertanyaan ketiga. Kenapa Budi kekar di SMA dulu, tapi sekarang badannya nggak berotot lagi? Jadi dulu bapak gua tuh guru bela diri, dan gua dibelajarin bela diri buat ngebentengin diri gitu. Nah, pada akhirnya gua memutuskan buat nggak lagi memperdalam bela diri dan nggak mau ngasah kemampuan. Akibatnya kondisi tubuh gua nggak terjaga lagi deh. Pertama, apa benar pengisi suara Dodo diganti? Kedua, seri selanjutnya Back to Tumbal Proyek lagi nih. Iya, betul Kak. Pengisi suara Dodo emang diganti, makanya suaranya beda. Dan series Tumbal Proyek emang bakal jadi proyek selanjutnya. Tapi sebelum itu, ada beberapa episode yang akan tayang dulu ya. Nanti dijelasin sama Munying lebih lengkapnya. Iya Abang, kenapa si Alek mukanya murung mulu? Sebenarnya mukanya kelihatan murung karena beberapa faktor ya. Tapi yang paling utama ya emang wajahnya udah begitu gayanya. Ditambah lagi kalau kita lihat di episode In The Coast, di situ dijelaskan kenapa dia dinamain Alek. Itu singkatan dari Angel Melek, bahasa Jawa ya. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia ya susah melek. Akhirnya kelihatan gitu deh wajahnya. Bang Munyeng, lihat matanya dong, penasaran aku. Ini kalau yang mau lihat matanya Munyeng bisa ditonton ya Kak di episode Dark Side Back to the School. Kak, Listia tuh sebenarnya punya rasa nggak sih ke Kak Budi? Ada nggak ya? Menurut kalian ada nggak? Kasih tahu nggak ya? Antara ada dan tiada. Kayak judul film aja. Skip pertanyaan yang lain. Dodo kabarnya gimana? Sehat? Nah, untuk mengetahui kabar Dodo, kalian nanti bisa nonton di episode yang akan datang berjudul Penelusuran Negeri Jin. Ditunggu ya. Kenapa cerita warga sekarang jarang upload? Cerita warga masih sering upload kok Kak. Cuma mungkin karena dulu sempet upload seminggu 3-4 kali. Bahkan pernah 5 kali. Dalam Q&A sebelumnya juga Harjo pernah bilang, tapi itu durasinya pendek-pendek Kak. Nah, supaya bervariasi, cerita warga coba ngasih beberapa episode dengan durasi beraneka ragam. Ada yang 12 menit, 15 menit, 20 menit, setengah jam, bahkan kemarin sampai 1 jam. Perlu diketahui bahwa semakin panjang durasi, ya semakin lama prosesnya. Dan kita mencoba menyajikan bukan sekedar upload, tapi juga kualitas. Entah itu dari segi karakternya,
visualnya, animasi, atau ceritanya. Makanya kita udah nggak lagi bikin durasi pendek, supaya kalian bisa lebih menikmati filmnya walaupun uploadnya lebih jarang. Tapi sejarang-jarangnya cerita warga masih terus produktif kok. Doain aja ya, semoga kedepannya lebih produktif lagi. Kenapa Ibu Budi nggak kelihatan di cerita warga? Kalau yang mau lihat ibunya Budi, bisa ditonton di episode bikin konten lagi. Pernah kelihatan kok itu waktu gua begadang di depan rumah tuh. Terus tahu-tahu paginya kebangun, ada emak bapak gua di situ tuh. Cuma buat saat ini belum punya porsi yang cukup banyak sih. Makanya jarang kelihatan. Kenapa Harjo suka iseng? Dari awal Harjo emang dibentuk jadi karakter yang paling rese di cerita warga. Bukan bermaksud untuk mencontohkan hal yang gak baik ya guys. Karakter Harjo di cerita warga ada karena kita butuh warna dalam cerita. Kalau karakternya semua sifatnya sama ya ceritanya juga bakal gitu-gitu aja. Intinya ya karakter-karakter seperti Harjo ini pada umumnya dalam sebuah film sering kali dihadirkan untuk menambah momen lucu. Yang jelas jangan ditiru ya kak kalau ada sifat jelek dari Bang Harjo. Ini cuma sekedar buat hiburan doang kok. Kenapa suara Dodo jadi beda? Nah ini udah dijawab tadi ya. Ya karena pengisi suaranya udah diganti. Lanjut, Bang, emang ada berapa orang pengisi cerita warga? Soalnya banyak karakter di cerita warga. Ada berapa ya? Kalau dari awal cerita warga sampai sekarang, yang berisi itu udah lebih dari 50 orang terlibat dalam mengisi suara cerita warga, Kak. Itu udah termasuk yang gak aktif atau yang karakter tambahan ya. Kalau yang aktif itu sekitar 20-an pengisi suara yang masih terlibat dalam proyek akhir-akhir ini. Kenapa Pak Dayat udah gendut tapi nggak olahraga? Tahu nih Pak Dayat, ntar list sampein ya kak, listnya nggak tahu. Mau nanya dong Bang, Mimin kan udah cerai sama suaminya. Mungkin nggak ya Mimin CLBK sama Alan? Pasti karena nonton di Warmat Adul nih. Jadi buat yang belum tahu, Mimin tuh udah cerai ya guys. Informasi itu ada di salah satu episode di channel Warmat Adul. Dan di sana Mimin bilang kalau dia baru 3 hari nikah dan udah cerai. Nah, kalau masalah ada CLBK lagi atau enggaknya, ya sekedar info aja. Kalau karakter Mimin akan kembali hadir di Tumbal Proyek. Ditunggu lagi aja ya. Pertanyaan ke-16. Borongan nih ada 2. 1. Bang, kenapa si Yuki ada di desa cerita warga? Bukannya dia pindah ya? Terus 2. Dan kenapa si Alek waktu episode nyari jangkrik dia bilang nganterin bapaknya, padahal di episode Darkside si Alek bilang gak punya orang tua dari kecil. Wah, pertanyaan menarik nih. Admin jelasin dari Aleknya dulu ya. Jadi sebenarnya yang diantar Alek itu bapak angkatnya. Untuk lebih jelas lagi, ditunggu lagi ya kak. Penjelasannya nanti bakal masuk dalam salah satu episode yang akan datang, yaitu berjudul Teror Berdarah. Yang kedua masalah Yuki nih. Ini kayaknya wajib dibahas sih, karena beberapa hari terakhir sempat menimbulkan beberapa pertanyaan. Bahkan ada yang bertanya, kok Yuki masih hidup? Oke, kita bahas sedikit ya. Dalam serial cosplay di akhir film, Yuki diperlihatkan kalau dia masih dalam kondisi kritis. Hal itu dijelaskan oleh dokter. Artinya, Yuki ada di rumah sakit ya. Dan sempat ada scene di mana Yuki emang belum meninggal. Jadi kalau kalian bertanya, kok Yuki masih hidup? Mungkin kalian gak nonton sampai akhir. Atau mungkin kalian skip bagian itu. Kembali ke pertanyaan, kenapa Yuki ada di desa cerita warga? Bukannya dia udah pindah? Kalau kita lihat di film Darkside, di situ Jong menghubungi Yuki lewat telepon. Dia bilang dapat nomornya dari Yu. Kalau kita lihat filmnya, pasti kita semua tahu ya kalau mereka ini satu sekolah dulunya. Jadi wajar aja kalau mereka kenal. Nah, satu hal lagi yang bisa memperjelas kenapa kok Yu bisa menghubungi Yuki. Sebenarnya rumah yang saat ini ditempati oleh Yu atau Kampleng itu adalah rumah yang sebelumnya ditempati oleh Yuki. Kalian bisa tonton dalam episode Rumah Berhantu 2. Di sana ada penjelasannya ya. Jadi sampai sini paham ya? Kapan Tumbal Proyek dimulai Bang? Nah ini nih yang paling banyak ditanyain. Dijawab di seksi akhir ya. Sekalian nanti dijelasin. Pertama, apa yang terjadi pada Harjo setelah Harjo kabur dari orang-orang yang ingin balas dendam kepadanya? Apakah Harjo tertangkap? Apa yang terjadi pada Budi saat Budi dihajar Yuki? Apakah Budi sudah sembuh dari pukulan Yuki? Dan apakah Budi bakal balas dendam sama Yuki dan Indra? Semoga dijawab sama Budi dan Harjo. Jadi list aja yang jawab.
Kelanjutannya, si Lee banting setir buat balas dendam ke Budi. Dan untuk kelanjutannya lagi, nonton aja nanti di episode-episode selanjutnya di Cerita Warga ya. Terus, apakah Budi bakal balas dendam sama Indra? Yang jelas, Indra dan Yuki akan kembali muncul dalam Tumbal Proyek Season 2. Jadi, admin gak bisa spoiler soal ini. Hehehe. Lagi-lagi harus ditunggu. Kapan collab sama Kampung Tumaritis? Kebetulan kita emang mau collab kok dalam episode yang juga akan menjelaskan nasib Dodo yang tadi ditanyain ya, yaitu penelusuran Negeri Jin. Oke, pertanyaan ke-20. Budi, Harjo, Munying, Alek, dan Alan itu satu orang apa emang banyak karakternya, Kak? Seperti warganet live walaupun banyak tapi kan cuma satu orang yang isi suaranya. Oh, enggak Kak. Emang betul sih ada orang yang isi beberapa karakter. Tapi untuk Harjo, Alek, Alan, Dodo, Pak Lurah, dan beberapa karakter yang diisi sama orang yang berbeda kok. Jadi lebih banyak diisi sama masing-masing orang ya daripada diisi dengan orang yang sama. Kalau dilihat di kredit yang biasa ditaruh di akhir film, itu kan bisa dilihat tuh. Kadang banyak IG-nya terpampang. Nah, itulah para pengisi suaranya. Cuma ya, kita nggak pernah ngasih tahu secara detail yang isi Budi, IG-nya yang mana, yang isi Harjo yang mana, atau Listia yang mana. Kalau kalian cek IG-nya, sebenarnya kalian bisa tahu kok dia ngisi siapa, oke? Nah, sekarang gantian nih Harjo sama Amel nih, jawab deh. Pertanyaan dari nomor 21 sampai 40. Nanti terakhir gua sama Dinda yang jawab. Ayo Jo, Mel. Pertanyaan ke-21. Bang, kenapa ketua psikopatnya dipindahkan penjaranya? Padahal kan dia bakal jadi villain di Tumbal Proyek 2. Mohon dibaca. Dipindahkannya bukan tempatnya ya kak. Dia masih ada di sana, cuma di sel yang berbeda karena dipisahkan dari tahanan lain. Udah dijelasin ya alasannya sama si Mandor, karena dia terlalu ekstrim kalau dibarengin sama tahanan lain. Kreatornya dari Pemalang, desa mana? Kalau kreator aslinya orang desa Karangtengah, kecamatan Ampel Gading kak. Hehehe. Siapa pengisi suara versi ceweknya? Coba dong kak, kali-kali diliatin matanya si Munying. Tadi udah dijelasin ada di kredit di akhir film ya kak. Dicek aja ya next. Terus kalau mau lihat mata si Munying ya nonton Back to the School. Mau tanya nih, penasaran banget, pemeran utama dari Cerita Warga siapa sih? Kalau pemeran utamanya ada 3 kak, Munying, Budi, sama Harjo. Itu yang paling utama. Tapi yang paling menonjol ya Harjo lah, pasti. Harjo nih bos, senggol dong. Kalau Munying malahan kadang yang lainnya muncul, Munying nggak muncul. Ya karena lebih sibuk di belakang layar bikin-bikin naskah. Pertanyaan ke-25. Mau tanya dong Min, sebenarnya dari masing-masing tokoh atau pemain yang ada di animasi Cerita Warga itu yang dibawain selama jadi karakter emang sifat dari pemain asli emang gitu? Atau cuma sekedar mendalami peranan sebagai tokoh itu aja? Selamat buat 100.000 subscribernya Cerita Warga. Itu sih cuma mendalami peran sebagai tokoh aja kok. Mau nanya, ada hubungan nggak sama warganet live? Wah, ini udah pernah dijelasin ya di Q&A sebelumnya. Bisa dicek aja. Bang, cerita apa lagi bang yang akan hadir? Jadi penasaran nih. Soalnya aku penggemar beratnya Bang Harjo nih. Salam ya ke Bang Harjo. Dari Rahman, Kalimantan Barat, Air Hitam Besar. Saya doakan semua pemain film Cerita Warga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin. Makasih ya buat doanya. Yang jelas, ada beberapa cerita sebelum Tumbal Proyek Season 2 dimulai. Diawali dengan cerita Kuyang. Lanjutannya dong yang Yuki. Auto penasaran serumah. Yuki sama Listia satu orang ya? Kalau mau lihat Yuki lagi, nanti di Tumbal Proyek Season 2 ya. Yuki dan Listia itu beda orang ya.
Pertanyaan ke-29. Pengisi suara pria ada berapa orang? Tadi nanyain yang cewek, sekarang yang cowok nih. Kayaknya penjelasannya udah barengan tadi ya. Bisa dicek di IG-nya. Dan by the way, beberapa karakter ada juga yang nggak punya akun sosmed. Pertanyaan ke-30. Bang, kenapa Harjo kalau dikasih kerjaan kerjanya suka nggak bener mulu? Semoga dijawab. Ya buat nambahin konflik bang. Kalau nggak ada yang bikin masalah jadi kurang seru filmnya dong. Om Banjir di Jakarta kerja apa? Nggak jelas bang kerjanya. Kebanyakan nganggurnya. Kemarin udah dikasih tahu ya sama istrinya Om Banjir di episode Good Boy. Ya kan Jo? Apakah semua toko berasal dari Ampel Gading semuanya Min? Atau mungkin dari kota lain? Mayoritas emang dari Ampel Gading, lebih tepatnya Desa Karangtengah. Tadi udah dijawab ya. Tapi ada juga yang dari luar daerah dan teks suara via online, kayak pengisi suara Listia, Amel, Yuki, Slamet, Ramol, Om Darto, dan ada beberapa lagi lah. Mau tanya dong Min, siapa karakter utama cerita warga? Dan bisa upload 3 kali seminggu nggak? Udah dijawab ya tadi siapa dan bisa nggak nih upload seminggu 3 kali? Diusahain ya kak, pengennya juga gitu sih, tapi ya kita lihat aja nanti lah ya. Q&A untuk Om Darto. Om, jual kopi dari kapan? Om Darto umur berapa? Om Darto takut sama hantu atau sama Harjo? Om Darto udah jualan kopi dari semenjak Budi masih SMA. Umur Om Darto ya 40 ke atas lah. Dan sejujurnya lebih takut Harjo deh. Takut diutangin mulu sih. Kasih tahu dong pengisi suara aslinya dari mana aja. Siapa tahu kita satu kota. Ini yang nyortir pertanyaan kok mirip-mirip sih. Gimana sih yang nyortirin pertanyaan? Dari Pemalang kak. Kalau beberapa pengisi suara online tersebar di beberapa daerah. Ada yang di Jabodetabek, Jawa Timur, Kalimantan juga ada, dan lain-lain. Tolong dijawab. Mau tanya nih, kenapa cerita warga hampir mirip dengan warganet live? Kenapa hampir mirip? Karena kreator cerita warga belajarnya sama Mas Arbi selaku kreator warganet live. Jadi ya wajar aja ya hampir mirip. Dan untuk cerita warga sedang dalam tahap pengembangan ya, supaya nggak terlalu mirip banget. Dengan tujuan agar penonton bisa punya banyak pilihan sesuai selera kalian. Karena di cerita warga atau warganet live punya caranya sendiri-sendiri untuk mempersembahkan yang terbaik buat penonton. Alan masih nggak tahu Mimin udah cerai. Nanti ada kisahnya di Tumbal Proyek season 2 kak. Sabar ya buat tahu jawabannya. Pertanyaan ke-38. Apa bener bang ini dari Desa Warung Pring, Pemalang? Kreator utama sebenarnya udah dijelasin tadi ya kak, asal mana. Tapi kalau domisili iya dari Warung Pring, Pemalang. Karena pengisi suara Munying dapat istri orang sana. Pertanyaan ke-39. Pertanyaan saya cuma satu. Katanya Yuki udah habis kontraknya. Tapi kok kemarin masih ada? Habis kontrak kan bisa diperpanjang kak. Pertanyaan yang ke-40. Kenapa pas masa sekolah si Dodo nggak kelihatan? Apa karena Dodo warga baru di cerita warga? Iya betul. Diceritakan kalau Dodo ini sebenarnya warga baru. Dalam naskah yang udah ditulis sama admin di Tumbal Proyek season 2, sebenarnya ini sempat dibahas kok. Kebetulan ditanyakan jadinya di spoiler deh dikit. Nah sekarang giliran kita Din.
Ya udah dari lu dulu Din bacain. Kita selang-seling aja ganti-gantian, oke? Hehehe. Oke. Pertanyaan ke-41. Selamat ya, udah 100.000 subscribe. Terima kasih. Semoga terus bertambah ya. Amin. Oh iya, anak saya sebentar lagi tanggal 25 September ultah ke-8. Dia penggemar berat cerita warga, terutama karakter Harjo. Boleh minta ucapan selamat ultah dari karakternya Harjo atau siapa aja deh. Di cerita warga pasti senang banget anak saya. Terima kasih sebelumnya, susah terus buat cerita warga. Silahkan langsung aja DM ke Instagramnya cerita warga. Bisa dilihat Instagramnya di deskripsi ya. Mudah-mudahan bisa segera direspon. Mau nanya kenapa Budi jadi playboy? Kan niatnya mau bantu Alek. Dan kapan karakter cerita warga muncul di Warganet Live? Dan Warmat dan Adul animatornya samanya itu aja bang. Oh maksudnya Warganet Live dan Warmat Adul sama atau enggak kali ya? Oke deh. Nah kalau masalah Budi jadi playboy itu sebenarnya ya karena dalam salah satu episode waktu itu udah terlanjur dibuat. Budi sempat ngomong kalau mantannya banyak. Awalnya niatnya cuma buat lucu-lucuan aja sih. Akhirnya ketemu deh sebuah cerita yang mengangkat kisah Budi di masa SMA. Kurang pas lah ya ceritanya kalau Budi pernah ngomong gonta-ganti pacar di masa SMA-nya, tapi di film masa SMA-nya nggak memperlihatkan kearokan dia. Hehehe. Jadi niat Budi sebenarnya emang baik sih buat si Alek. Tapi di sisi lain sisi gelap Budi tetap ada, yaitu sering gonta-ganti cewek. Lalu pada akhirnya dia sadar deh semenjak deket sama Listia. Ya begitulah ceritanya. Lalu karakter cerita warga juga sebenarnya udah sempet nongol kok di Warganet Live. Ya walaupun cuma bentaran doang sih jadi warga kabur. Hehehe. Itu ada di Invasi Zombie. Dan untuk masalah animator yang jelas ya cerita warga, Warganet Live ataupun Warmat dan Adul itu beda-beda orang ya. Kenapa Amel jarang tampil? I love you Amel. Wah Mel, ada yang love you tuh. Jadi tadi udah dijelasin ya kalau pengisi suara karakter cerita warga tuh ada juga yang ngisi suara secara online. Nah Amel tuh salah satunya. Itu sebabnya Amel juga nggak sesering Harjo dan kawan-kawan tampil di cerita warga. Tapi jangan khawatir karena Amel bakal selalu hadir kok dalam proyek-proyek besar. Salah satunya ya di Tumbal Proyek nanti. Halo admin cerita warga. Pertama bikin animasi terinspirasi dari siapa? Semoga dijawab admin cerita warga. Sebenarnya udah sejak lama pengen banget bisa bikin animasi. Sekitar tahun 2011. Dan itu karena sering lihat-lihat film animasi sih. Gak tahu ya waktu itu mah siapa yang bikinnya. Nah semenjak saat itulah mulai belajar tuh. Cuman ya belajar dari gambar-gambar dulu. Tapi baru sempat latihan animasi tuh sekitar tahun 2019. Ya karena kurang fokus. Setelah itu gabung sama Warganet Live dan belajar lebih banyak dari Mas Arbi selaku kreator Warganet Live. Akhirnya sekarang mulai deh bisa bikin animasi kayak gini. Next, ke-45. Kenapa sekarang cerita warga jarang upload video? Kayaknya pertanyaan ini mirip deh sama yang tadi. Lanjut aja kali ya ke pertanyaan berikutnya. Next, pertanyaan ke-46. Punya TikTok nggak Min? Punya ya, tapi nggak aktif. Udah lama banget nggak dipakai. Dan kayaknya admin mau bikin yang baru sih. Tapi nggak tahu juga ya. Nanti deh ya, kalau udah siap produktif lagi, upload di TikTok, diumumin sama admin. Kalau sekarang ini belum bisa fokus di platform lain dulu. Masih fokus di YouTube aja. Bagaimana nasib Budi setelah dihajar sama Yuki? Ini udah belum sih? Yang jelas Budi tetap akan hadir ya. Tapi untuk beberapa episode awal Budi masih dalam pemulihan. Jadi gak akan tampil dulu. Kamunya engkau nggak bangun rumah baru? Kan semen, batu bata itu dan lainnya kan udah dikasih sama ayahnya Ramol di episode Lahan Angker. Oh iya emang itu udah dikasih sih. Tapi Munyeng juga bingung mau dipakai apa enggak. Abisnya bimbang sih. Ya dikasih juga kan karena ada suatu tragedi. Hehehe. Mungkin semennya juga udah pada kering kali sekarang karena kelamaan gak dipakai. Hehehe. Tanya Min, si Yuki bakal aktif ngikut cerita warga lagi nggak? Soalnya di seri Budi kemarin kelihatan lagi. Saya kira udah meninggoy. Ini juga udah deh kayaknya. Oke, lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya.
Bang, kapan up? Udah beberapa hari nih nungguin. Besok atau lusa kalau nggak ada kendala mulai update ya kak. Listia sama Budi gimana nih sekarang? Jadi teman, sahabat, dan lain-lain? Ini mah harusnya ditanyain ke orangnya langsung nih. Gimana Bud? Cuma temenan doang. Bang, kenapa Yuki nonjokin si Budi sampai babak belur? Kok dia jadi jahat sih? Kan dia dulunya suka sama si Budi. Gimana ya? Hal ini masih terlibat langsung sih sebenarnya dalam Tumbal Proyek Season 2. Dan admin belum bisa spoiler terlalu jauh. Jadi ya jawabannya cuma ada di serial yang satu ini. Sabar ya. Aku mau tanya nih sama Om Darto. 1. Om, kalau jualan malam-malam takut nggak? 2. Kalau yang nggak disukai Om Darto apa? Dah itu aja Om, semoga sukses terus cerita warga. Amin. Karena aktivitasnya biasa malam hari, jadi ya mungkin udah nggak takut lagi sih. Tapi kalau lihat hantu ya biasanya tetap kabur. Dan yang nggak disukai Om Darto itu ya apa ya? Setahu Dinda sih Om Darto nggak suka kalau ada orang kasbon terus-terusan. Bang Munyeng kenapa lebih suka Dinda daripada Dian? Karena pengisi suara Munyeng sama pengisi suara Dinda suami istri kak. Jadi kalau sukanya sama yang lain takutnya cerita warga tutup channel. Pertanyaan ke-55. Mau tanya kenapa si Harjo sama bapaknya nyolot? Waduh, nah ini nih parahnya si Harjo. Nggak bisa dijelasin sih kenapa. Tapi ya intinya kayak yang Listia bilang tadi ya. Apapun itu kalau berbau negatif, ini hanya bersifat hiburan, oke? Gimana nasib Om Banjir di penjara dan Munyeng jadi nikah enggak sama Dinda? Nasib Om Banjir bisa kalian lihat nanti di episode yang akan datang ya, berjudul Kuyang. Kuyang. Munyeng ya nggak jadi nikah bang. Nggak tahu sih nanti di masa depan. Itu kalau di filmnya ya. Ada niatan buat nambah karakter baru lagi nggak Om? Pasti ada ya nanti, karena sejauh ini cerita warga selalu mengupgrade karakter. Bisa dilihat dari zaman Tumbal Proyek pertama sampai season 2-nya yang bakal segera hadir. Dinda lanjut ke pertanyaan 58 ya. Mau tanya nih, anak dan istri Om Darto kemana ya? Kok nggak pernah kelihatan? Nah ini nih tugasnya Mas Munying yang bikin naskah. Adain dong, masa nggak pernah kelihatan? Udah, tinggal 2 pertanyaan terakhir. Silakan Mas Munying. Oke deh. Pertanyaan ke-59. Kenapa nama bapaknya Harjo Banjir? Nah, sebenarnya Om Banjir ini satu-satunya karakter yang diambil dari nama aslinya, Kak. Jadi di sini tuh namanya emang Om Banjir. Faktor utamanya adalah supaya lebih mudah mengarahkan ketika rekaman suara. Dia ini pengisi suara paling tua di sini. Umurnya sekitar 50 sampai 60-an lah. Dan beliau udah kesulitan kalau harus baca naskah dan diarahkan jadi siapa. Makanya kalau kalian lihat cara bicaranya beda sama yang lain. Itu emang udah bawaan dia. Juga beda cara baca naskahnya dari yang lain. Kalau yang lain wajib sesuai naskah. Kalau dia nih kalau disuruh baca naskah pasti belepotan. Akhirnya cuma diarahin doang deh. Situasinya lagi gini lagi gitu. Habis itu biar improve aja deh sesuka hati dia. Mau ngomong apa kek gue masukin aja dah hasil rekamannya. Malah jadi hal baru di cerita warga yang justru menambah bikin cerita warga punya karakter unik. Ya udah deh dipertahanin akhirnya. Gitulah. Pertanyaan terakhir. Setelah menelusuri medsos dari IG, Facebook, dan YouTube, apa benar cerita warga punya banyak saudara? Gua telusuri akun satu ke akun lain, medsos ke medsos lain. Makanya sih channel cerita warga punya banyak dubber, kayak akan pengisi suara. Dari cara menerjemahkan nama IG ke FB ternyata namanya sama orang itu juga. Enggak juga sih ya. Dan kalau nggak salah ada saudara cerita warga yang berkecimpung di dunia kegiatan sosial. Ya kalau ini sih betul. Gimana penelusuran gua? Udah kayak detektif belum? Wih mantap. Ya hampir kayak detektif Munying lah. 3 bulan lamanya menelusuri jejak akun para pengisi suara cerita warga. Gua orangnya kepo. Ternyata di dalam cerita warga ada keluarga yang sangat erat persaudaraannya. Belum ditambah ada saudara yang suka dengan kegiatan sosialnya. Kayaknya cerita warga terlahir dengan orang baik, sopan, dan jenius. Amin.
Bagaimana nggak membuat konten dengan bahasa yang baik juga cocok untuk semua kalangan usia? Gak yakin sih. Sukses terus orang baik. Pepatah mengatakan orang baik akan dipertemukan dengan orang baik pula. Amin. Wih, mantap, keren banget nih pertanyaannya. Iya betul kak, kreator cerita warga punya banyak saudara. Beberapa daber cerita warga emang masih saudara kandung kok. Seperti pengisi suara Munyeng, Budi, Alek, dan Juminten itu masih kakak beradik. Dan iya benar, keluarga kreator emang ada yang aktif di kegiatan sosial, yaitu ada di GSP, Gerak Sedekah Pemalang. Jadi buat kalian yang ada di wilayah Pemalang, kalau kalian mau bergabung dalam komunitas ini, kalian bisa DM aja langsung ke admin. Nanti admin kasih kontak yang bisa dihubungi langsung sama kalian buat bergabung ke dalam komunitas sosial ini ya. Nah, selesai sudah 60 pertanyaan. Buat yang belum terjawab, mohon maaf ya. Mungkin di lain kesempatan nanti kita bakal jawab lagi beberapa pertanyaan. Dan yang terakhir, Munyeng mau ngasih tahu tentang pertanyaan yang paling banyak ditanyain nih, yaitu kapan Tumbal Proyek Season 2 tayang? Oke, jadi mohon maaf lagi nih kalau ternyata Tumbal Proyek Season 2 harus mengalami kemunduran jadwal tayang. Faktor utamanya adalah persiapan yang masih kurang, mengingat di Tumbal Proyek Season 2 ini bakal banyak sekali melibatkan karakter dan akan memiliki konflik paling sulit di cerita warga sejauh ini. Selain itu, dengan banyaknya karakter yang terlibat, maka akan cukup memakan waktu pula untuk teks suaranya dan mematangkan semua aset yang dibutuhkan. Perkiraannya sih sekitar bulan depan baru bisa tayang. Tapi jangan khawatir, karena cerita warga udah merilis beberapa judul yang udah siap tayang dan dalam proses produksi, sambil menunggu serial Tumbal Proyek Season 2 dimulai. Inilah daftarnya. Yang pertama ada Kuyang. Seperti yang tadi dibahas, kalau di episode ini akan menampilkan kembalinya Om Banjir setelah keluar dari penjara juga. Inti cerita yaitu ada Kuyang yang datang ke kampung cerita warga. Munyeng dan kawan-kawan akhirnya pun memburu Kuyang tersebut. Di sisi lain, Om Banjir yang baru saja keluar dari penjara atas bantuan Pak Doni memiliki misi berbeda, yaitu untuk mencari tahu kenapa Harjo bisa masuk ke penjara. Secara tidak langsung, akhirnya pun Om Banjir terlibat dalam kejar-kejaran memburu Kuyang. Kedua ada Hantu Buta. Cerita ini akan berfokus pada Pak Lurah dan Pak Ahmad yang pergi ke suatu tempat dan akhirnya harus berjumpa dengan hantu buta yang mengganggu mereka. Ketiga, ada kisah di balik lagu Lingsir Wengi, yang mana untuk episode kali ini Juminten akan punya peran penting dalam membawakan cerita. Berikutnya yang keempat ada Setan Liar. Bercerita tentang perjalanan anak-anak cerita warga setelah nonton pertandingan bola harus kembali menjumpai sosok yang akan mengganggu mereka di perjalanan. Yang kelima ada Teror Berdarah, di mana di cerita inilah nanti akan diketahui siapa orang tua angkat Alek. Cerita kali ini akan kembali mengangkat konsep teror kampung warga, namun dengan sosok yang berbeda. Bahkan kali ini akan ada penyerangan dari sosok misterius yang mengincar warga. Keenam ada Nenek Kribo, sebuah permainan mistis untuk mengundang sesosok makhluk gaib bernama Nenek Kribo yang akan dicoba oleh seseorang di cerita warga. Ketujuh yaitu Mawar Hitam, memiliki cerita tentang Ajeng yang mendapatkan bunga mawar hitam secara misterius, di mana bunga tersebut akan memberi aura negatif pada orang di sekitarnya. Dan yang kedelapan ada Penelusuran Negeri Jin, yang akan berkolaborasi dengan channel Kampung Tumaritis. Seperti yang tadi udah disampaikan, kalau di episode kali ini juga akan menjelaskan keadaan Dodo saat ini, di mana konflik penelusuran ini memiliki misi tertentu, yaitu penyelamatan Dodo. Kondisi Dodo yang semakin memburuk membuat anak-anak cerita warga harus mencari orang yang memiliki kemampuan di bidang ini untuk membantu menyelamatkan Dodo. Harjo pun akhirnya menghubungi Babe Semar dari Kampung Tumaritis untuk membantunya, dan perjalanan penelusuran negeri Jin pun dimulai. Setelah itu baru deh serial yang ditunggu-tunggu akan hadir, yaitu Tumbal Proyek Season 2.
Nah, jadi beberapa proyek yang akan datang udah selesai disampaikan ya. Secepat mungkin kami selaku tim cerita warga akan berusaha untuk segera menayangkan film-filmnya. Dan sampai sini aja sesi kali ini ya. Munyeng mewakili semua tim yang terlibat dalam cerita warga mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para penonton. Kita akhiri sesi kali ini dan sampai jumpa di sesi-sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.